Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Setoyedi Barkah dengan NIM 236151038. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perkembangan sastra Indonesia. Baik, Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah suatu lembaga penerbit milik pemerintah yang berada di Indonesia. Didirikan pada tahun 1917 di bawah pemerintahan Belanda. Balai Pustaka ini juga memiliki misi untuk menyebarkan pengetahuan dan literatur kepada masyarakat Indonesia. Sejak didirikan, Balai Pustaka telah memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi, menghasilkan dan menerbitkan beberapa karya sastra ilmiah dan referensi yang berbahasa Indonesia. Balai Pustaka juga telah menerbitkan banyak karya sastra klasik Indonesia seperti novel-novel atau karya para sastrawan ternama seperti Marah Rusli, Sultan Takdir, Al-Jabana, dan Khairil Anwar. Selain itu, juga Balai Pustaka menerbitkan berbagai buku pelajaran dan referensi untuk pendidikan formal di Indonesia. Balai Pustaka juga menjadi salah satu penerbit terkemuka di Indonesia dan yang berperan penting dapat memperluas akses terhadap literatur dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya Balai Pustaka telah menerbitkan banyak karya klasik dalam sastra Indonesia, antara lain yaitu ada Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, ada Salah Asuhan, karya Abdul Muiz, ada Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Karya-karya ini telah menjadi bagian integral dari sastra Indonesia dan terus dihargai sebagai karya-karya klasik yang penting dalam sejarah kesastraan Indonesia. Yang selanjutnya ada Pujangga Baru. Yang kita ketahui, Pujangga Baru adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sekelompok penulis atau penyair Indonesia yang muncul pada periode pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Gerakan Pujangga Baru ini merupakan sebuah gerakan sastra yang signifikan dalam sejarah kesastraan Indonesia. Pujangga Baru ini juga secara umum mengeksplorasi tema-tema sosial dan politik serta mencoba untuk menyuarakan aspirasi sosial politik atau kritik terhadap kondisi politik Indonesia ini. Pada masa itu mereka juga mengadopsi gaya penulisan yang bebas, inovatif, dan tentunya kreatif. Beberapa Pujangga Baru ini juga terkenal, termasuk Khairil Anwar, Rifai Apin, Sidoarjo Moran, dan beberapa lainnya. Karya-karya mereka juga seringkali dianggap sebagai puncak dari gerakan ini. Pujangga Baru juga merupakan gerakan sastra yang muncul pada periode pasca kemerdekaan Indonesia, khususnya pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Pujangga Baru ini juga menciptakan karya-karya sastra yang penting dalam perkembangan sastra Indonesia, sastra Indonesia modern. Karya dari Pujangga Baru ada Deru Campur Debu tahun 1950, karya Sitor Situmorang. Ada juga Anak Perawan di Sarang Penyamun 1928, karya Motinggo Bushe. Ada juga Darah Muda tahun 1947, karya Trisno Smarjo. Karya tersebut juga berbagai genre dari novel, cerpen, dan puisi yang mencerminkan semangat, gagasan, dan eksperimen sastra dari para Pujangga Baru dalam membentuk identitas sastra Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya yang kita ketahui yaitu ada Angkatan 45. Angkatan 45 ini juga istilah yang merujuk kepada sekelompok sastrawan Indonesia yang lahir sekitar tahun 1945. Saat Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, Angkatan 45 ini memiliki
peran penting untuk perkembangan sastra Indonesia tersendiri, karena mereka memiliki generasi pertama sastrawan yang lahir dan berkarya di bawah naungan kemerdekaan. Anggota Angkatan 45 tersendiri ini dari berbagai tokoh sastra memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menulis, namun mereka memiliki kesamaan dalam semangat patriotisme dan keinginan untuk membangun identitas sastra Indonesia yang baru sesuai dengan semangat kemerdekaan. Beberapa sastrawan terkemuka dari Angkatan 45 antara lain yaitu Khairil Anwar, Muhammad Yasmin, Sultan Takdir Alis Jabana, dan Rifai Apin. Karya-karya mereka juga seringkali mengeksplorasi tema-tema nasionalisme, perjuangan, dan identitas Indonesia yang baru terbentuk. Baik, dari Angkatan 45 ini tidak hanya memberikan sumbangan atau bentuk karya sastra saja, namun juga membentuk landasan bagi perkembangan sastra Indonesia modern ini dengan memperkenalkan gaya-gaya baru dalam penulisan dan sejarah kesastraan Indonesia, karena mengawali era sastra Indonesia ini pasca kemerdekaan Indonesia. Para angkatan sastrawan 45 ini banyak memberikan kontribusi dan membangun identitas sastra sosial dalam berbagai bentuk karya. Yang pertama ada latar terkembang 1936 karya Sultan Takdir Alis Jabana. Yang kedua Panggilan Darah tahun 1928 karya Khairil Anam. Juga ada karya Siti Nurbaya tahun 1922 karya Marah Rusli. Karya-karya tersebut adalah contoh dari berbagai genre sastra seperti novel, cerita pendek, esai, dan puisi. Karya mencerminkan semangat nasionalisme, perjuangan, dan identitas budaya Indonesia pada masa itu. Dan juga pada Angkatan 45 ini juga membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan sastra Indonesia serta membantu bentuk kesadaran nasionalisme dan identitas bangsa. Selanjutnya ada Angkatan 66. Di Angkatan 66 ini juga merujuk kepada sekelompok sastrawan Indonesia yang muncul sekitar tahun 1966 pada masa Orde Baru di Indonesia. Angkatan 66 ini merupakan generasi sastrawan yang muncul setelah Angkatan 45 dan memiliki ciri khas tersendiri dalam perkembangan sastra Indonesia. Angkatan 66 ini muncul dalam konteks sosial politik dan berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lahir dan berkembang pada masa kekuasaan Orde Baru dan dipimpin oleh Presiden Soeharto, di mana terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi termasuk dalam sastra dan seni. Beberapa tokoh sastra yang dianggap sebagai bagian dari Angkatan 66 adalah Pramudia Anantatur, Taufik Ismail, dan H.B. Jasin. Karya-karya mereka seringkali menampilkan kritik sosial, refleksi tentang identitas nasional, serta eksperimen-eksperimen dalam gaya penulisan. Meskipun Angkatan 66 ini tidak sebesar atau sehomogen Angkatan 45, mereka tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam sastra Indonesia modern. Para sastrawan Angkatan 66 seringkali menampilkan karya-karya yang menggambarkan ketidakpuasan sosial dan kritik terhadap rezim Orde Baru yang berkuasa pada masa itu. Beberapa karya yang dihasilkan oleh sastrawan Angkatan 66 ada Cerita dari Jakarta tahun 1977 karya Seno Gumirah Aji Dharma. Ada juga Dukamu Abadi tahun 1977 karya Supardi Djoko Damono. Ada juga Tarian Bumi tahun 1977 karya Danarto. Baik, karya tersebut menampilkan berbagai tema mulai dari kritik sosial hingga eksplorasi identitas budaya dan seringkali dianggap sebagai representasi sastra Indonesia yang menghadapi
kondisi politik dan sosial yang tidak stabil pada masa Orde Baru. Yang selanjutnya setelah kita mempelajari angkatan 66 ada angkatan 70. Di angkatan 70 ini adalah istilah yang merujuk kepada sekelompok sastrawan Indonesia yang muncul pada sekitar tahun 1970-an. Angkatan ini merupakan kelanjutan dari perkembangan sastra Indonesia pasca angkatan 45 dan angkatan 66 dengan karakteristik dan kontribusi tersendiri dalam sejarah kesastraan Indonesia. Baik, angkatan 70 ini terbentuk dalam konteks sosial politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Pada masa itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, tetapi ada pergeseran dan perubahan dalam tatanan sosial, politik, dan budaya. Angkatan 70 juga mengeksplorasi berbagai tema dan gaya penulisan yang beragam. Mereka juga cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh sastra dunia serta menampilkan ragam ekspresi atau pendekatan dalam karya-karya mereka. Beberapa tokoh sastrawan yang dianggap sebagai bagian dari angkatan 70 ada Gunawan Muhammad, Seno Gumira Aji Dharma, dan Ena Hadini. Mereka juga menghadirkan karya-karya yang beragam mulai dari puisi, prosa, fiksi, esai, hingga drama. Angkatan 70 ini juga terkenal dengan karya-karyanya yang mengeksplorasi tema kebebasan, identitas budaya, serta berbagai isu sosial untuk politik yang relevan dengan masa tersebut. Para sastrawan angkatan 70 ini menampilkan berbagai karya dan mencerminkan situasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Beberapa karya yang dihasilkan oleh sastrawan-sastrawan pada angkatan 70. Surat dari Pematang Siantar tahun 1973, karya Putu Wijaya. Ada juga Durga Umayyi tahun 1974, karya MH Ainun Najib atau Cak Nun. Ada juga Gadis Pantai, karya Pramoedya Anantatur. Karya-karya tersebut juga menampilkan berbagai tema seperti perubahan sosial, pertentangan budaya, dan eksplorasi identitas, dan juga seringkali menampilkan gaya penulisan yang inovatif dan eksperimental para sastrawan angkatan 70 ini. Baik, setelah kita mempelajari atau menjelaskan tentang angkatan 70, kita lanjut di angkatan 80. Pada angkatan 80 ini periode penting dalam sejarah sastra Indonesia modern. Pada masa ini terjadi berbagai perkembangan dan perubahan dunia sastra yang tercermin dalam karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan pada periode tersebut. Angkatan 80 ini juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama adalah penggeseran tema. Sastrawan pada angkatan 80 ini sering kali menghadiri tema yang lebih personal, introspektif, dan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Mereka juga sering mengeksplorasi isu-isu identitas seperti identitas individu, identitas budaya, dan identitas nasional. Eksperimen gaya para sastrawan angkatan 80 juga sering mengeksplorasi berbagai gaya penulisan dan teknik naratif baru. Mereka tidak ragu untuk menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan pendekatan yang lebih modern dan eksperimental ini. Yang selanjutnya adalah isu-isu sosial. Karya-karya dari angkatan 80 juga sering kali mencerminkan isu-isu sosial dan politik yang relevan pada masanya, seperti korupsi, ketidakadilan, aliansi, dan tantangan-tantangan moderasi. Beberapa sastrawan yang dianggap dalam angkatan 80 ini antara lain dari Ayu Utami, Seno Gumira Aji Dharma, Putu Wijaya, dan lain sebagainya.
Para sastrawan dari angkatan 80 juga menampilkan berbagai karya yang mencerminkan situasi sosial politik Indonesia pada masa Orde Baru. Beberapa hasil karya oleh sastrawan angkatan 80. Ada Sirkus Sastra pada tahun 1974 karya Gunawan Muhammad. Ada juga Cerita dari Jakarta tahun 1977 dari Seno Bumira Aji Dharma. Ada juga Surat dari Pematang Siantar tahun 1973 dari Putu Wijaya. Karya-karya tersebut menampilkan berbagai tema kehidupan, perkotaan, isu-isu sosial, pertentangan budaya, serta eksploitasi individu. Para sastrawan angkatan 80-an juga memainkan peran penting dalam memperkaya sastra Indonesia modern dan membawa sastra Indonesia ini ke tingkat internasional melalui karya-karya mereka. Baik, setelah kita mempelajari tentang angkatan 80, kita angkatan 90. Angkatan 90 ini merupakan periode yang penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Pada periode ini terjadi berbagai perkembangan dalam dunia sastra yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Dalam angkatan 90 ini ada ciri khas tersendiri. Yang pertama yaitu pluralisme tema. Sastrawan angkatan 90 tercenderung mengeksplorasi berbagai tema melalui dari kehidupan perkotaan, globalisasi, konflik identitas, hingga isu-isu lingkungan dan kemanusiaan. Isu-isu sosial dan politik karya sastra dari angkatan 90 sering kali mencerminkan isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan masanya. Ada beberapa sastrawan yang dianggap sebagai bagian dari angkatan 90, yaitu Andrea Hitara, Ayu Utami, Jenar Maisa Ayu. Para sastrawan dari angkatan 90 juga menghasilkan berbagai karya sastra yang mencerminkan dinamika sosial politik. Contohnya ada karya Laskar Pelangi tahun 2005 karya Andrea Hirata. Ada juga Negeri Lima Menara tahun 2009 karya Ahmad Fuadi. Karya tersebut menampilkan beberapa tema seperti pertumbuhan pribadi, perjuangan cinta, dan refleksi sosial politik. Selanjutnya dari kita mempelajari angkatan 90, kita lanjut angkatan 2000. Angkatan 2000 tersendiri yaitu periode yang penting dalam sejarah sastra Indonesia modern. Periode ini terjadi berbagai perkembangan dalam dunia sastra mencerminkan dinamika sosial. Angkatan 2000 ini menampilkan berbagai karya sastra yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan. Beberapa ciri khas dari sastra angkatan 2000 adalah pluralisme tema, yaitu sastra angkatan 2000 mengeksplorasi berbagai tema melalui isu-isu identitas, globalisasi, teknologi, hingga masalah lingkungan dan kemanusiaan. Eksperimen gaya. Terdapat berbagai eksperimen gaya penulisan, struktur naratif, dan penggunaan bahasa. Beberapa sastrawan angkatan 2000 mengadopsi gaya penulisan yang inovatif dan eksperimental. Yang ketiga yaitu keterbukaan terhadap berbagai pengaruh. Sastrawan angkatan 2000 terbuka terhadap berbagai pengaruh sastra dari dalam maupun luar negeri, serta menggunakan teknologi informasi dan media sosial sebagai media ekspresi dan distribusi karya mereka. Ada beberapa karya sastrawan yang dianggap sebagai bagian dari angkatan 2000, antara lain Ayu Utami, Eka Kurniawan, Raditya Dika, Ahmad Fuadi. Karya mereka menyampaikan beberapa tema dan gaya penulisan yang beragam, serta memberikan gambaran yang kaya dengan kompleks tentang kehidupan dan budaya Indonesia pada masa angkatan 2000. Ada juga para sastrawan dari angkatan 2000 ini menghasilkan karya sastra yang beragam. Contohnya ada Perahu Kertas tahun 2008 karya D. Lestari. Ada juga cerita pendek tentang cerita Cina pendek karya Jenar Maisa Ayu.
Karya tersebut yaitu menampilkan berbagai tema seperti pertumbuhan pribadi, perjuangan, cinta, serta refleksi terhadap situasi sosial, politik, dan budaya pada masa kontemporer. Yang terakhir yaitu sastra cyber. Sastra cyber merupakan sastra yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet. Sastra cyber ini seringkali menggunakan platform digital dan teknologi komputer sebagai medium ekspresi, dan karya-karya sastra dalam genre ini sering dibagikan dan disebar secara daring. Ini mencakup berbagai bentuk cerita pendek, puisi, novel, blog sastra, web serial, dan lain sebagainya. Perkembangan sastra cyber ini dengan pertumbuhan internet dan media sosial dapat membantu dengan mudah mempublikasikan karya mereka secara mandiri, membangun komunitas pembaca, atau berkolaborasi dengan penulis dan pembaca lainnya di seluruh dunia. Sastra cyber seringkali mengeksplorasi tema-tema yang terkait dengan teknologi, globalisasi, identitas digital, dan pengaruh internet terhadap kehidupan manusia. Contoh sastra cyber yang terkenal termasuk The Mansion Stop karya E.M. Forster, ada After On karya Rob Reed, dan ada juga Ready Player One karya Ernest Kelly. Sastra cyber juga merupakan salah satu contoh bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi ekspresi seni dalam hal sastra sendiri, juga menunjukkan bagaimana sastra ini terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Baik, sedikit yang bisa saya sampaikan dalam materi perkembangan sejarah sastra Indonesia ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.